Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Rifki Saputra dengan NIM 2308096089. Saya Muhammad Syahruda dengan NIM 2308096018. Dan saya Ahmad Ainur Rifki dengan NIM 23080960113. Kami akan menjelaskan materi teknik digital. Saya Noval Rifki Saputra. Di sini saya akan menerangkan materi tentang rangkaian digital dan sistem digital. Pengertian rangkaian digital dan sistem digital. Rangkaian digital adalah kumpulan elemen logika yang membentuk fungsi pemrosesan sinyal digital. Sedangkan sistem digital adalah kesatuan dari beberapa rangkaian digital atau logika dan elemen atau gerbang logika untuk suatu tujuan pengalihan tenaga atau energi. Berikut adalah bentuk gelombang sinyal digital. Pada zaman sekarang hampir semua benda atau alat ukur terbentuk dengan menggunakan prinsip sistem digital. Sebagai contoh, pada awal teknologi analog, penggunaan alat ukur ampermeter menggunakan kumparan medan magnet dan hasilnya berupa gerakan jarum yang menuju ke nilai tertentu. Sedangkan pada zaman digital, alat ukur ampermeter sudah berubah dan ada yang tidak menggunakan medan magnet dan jarum, namun menggunakan teknologi gerbang-gerbang logika yang hasilnya langsung berupa angka-angka digital. Contoh-contoh sistem digital. Di antaranya ada jam tangan digital, timbangan digital, papan reklame digital, alat ukur digital, timbangan bayi digital, TV digital, radio digital, dan lain sebagainya. Kelebihan dan kekurangan sistem digital. Kelebihannya diantaranya akurasi tinggi, reproduksi konsisten, stabil dan andal, penyimpanan dan pemrosesan efisien, integrasi dan kompatibilitas, keamanan data, fleksibilitas, miniaturisasi, efisiensi energi, kreativitas, dan inovasi. Sedangkan kekurangannya diantaranya kompleksitas teknis, biaya awal tinggi, ketergantungan listrik, keamanan dan privasi, kompatibilitas, kehilangan data, pengaruh kesehatan, dampak lingkungan, ketergantungan teknologi, ketidakstabilan sistem, dan keterbatasan kondisi ekstrim. Perbedaan rangkaian digital dan sistem digital. Rangkaian digital satu merupakan bagian dari sistem digital. Bagian-bagiannya terdiri atas beberapa elemen atau gerbang logika. Dua, outputnya membentuk fungsi pemrosesan sinyal digital. Tiga, outputnya membentuk fungsi pemrosesan sinyal digital. Sedangkan sistem digital satu, bagian-bagian terdiri atas beberapa rangkaian digital, gerbang logika, dan komponen elektronika lainnya. Dua, outputnya merupakan fungsi pengalihan tenaga. Tiga, input dan outputnya berupa suatu tenaga atau energi. Representasi besaran digital. Besaran digital merupakan besaran yang bersifat diskrit, artinya hanya memiliki dua keadaan, yaitu rendah atau logika 0 dan tinggi atau logika 1. Dalam analisis dan perancangan sistem atau rangkaian digital, kedua keadaan ini disebut sebagai keadaan biner. Representasi besaran digital dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain: 1. Tegangan listrik. Tegangan listrik dapat digunakan untuk merepresentasikan logika 0 dan logika 1. Umumnya tegangan rendah mewakili logika 0 dan tegangan tinggi mewakili logika 1. Yang kedua, diode. Diode adalah piranti elektronika yang memiliki dua elektrode, anode dan katode. Dalam keadaan menghantar, diode menunjukkan logika 1, dan dalam keadaan tidak menghantar, diode menunjukkan logika 0. Yang ketiga ada transistor. Transistor dapat berfungsi seperti saklar. Jika basis transistor diberi tegangan tinggi, transistor akan berfungsi sebagai saklar tertutup atau logika 1. Sebaliknya, jika tegangan basis rendah, transistor akan berfungsi sebagai saklar terbuka atau logika 0. Yang keempat ada saklar. Saklar yang tertutup merepresentasikan logika 1, sedangkan saklar yang terbuka merepresentasikan logika 0. Ini sering digunakan pada bagian input dari suatu rangkaian logika. Yang kelima ada LED. LED akan menyala jika tegangan antara anode dan katode lebih besar dari tegangan ambang yang merepresentasikan logika 1. Jika LED mati, ini merepresentasikan logika 0. Materi selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Ahmad Ainur Rifki di sini akan menjelaskan tentang sistem bilangan. Sistem bilangan yang pertama ada bilangan desimal.
Bilangan desimal merupakan sistem bilangan dengan basis 10. Artinya, digit atau angka yang digunakan untuk menyajikan berjumlah 10 buah, yaitu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Serta setiap digit penyusunannya memiliki bobot kepangkatan 10n, dengan n merupakan bilangan bulat positif dan negatif. Contohnya bisa dilihat bilangan 5, 3, 4, 6, 10 atau 5, 3, 4, 6, 10 memiliki arti 5 kali 103 ditambah 3 kali 102 ditambah 4 kali 101 ditambah 6 kali 100. Angka-angka penyusun bilangan desimal disebut digit. Digit yang menempati posisi paling kiri, yakni 5, memiliki bobot terbesar sehingga dinamakan most significant digit atau MSD. Sedangkan digit paling kanan dinamakan least significant digit atau LSD, yang berarti digit dengan bobot terkecil. Yang selanjutnya ada bilangan biner. Bilangan biner merupakan sistem bilangan dengan basis 2. Artinya, dalam sistem ini, digit yang digunakan berjumlah hanya 2 buah, yakni 0 dan 1. Serta setiap digit penyusunannya dinamakan bit memiliki bobot kepangkatan 2n, dengan n merupakan bilangan bulat positif dan negatif. Untuk penjelasannya bisa dilihat pada gambar tersebut. Yang ketiga, bilangan oktal. Bilangan oktal merupakan sistem bilangan dengan basis 8. Dalam sistem ini, digit yang digunakan berjumlah 8 mulai dari 0 sampai 7. Dan bobot ini dimiliki oleh setiap digit penyusunannya adalah kepangkatan 8n, dengan n merupakan bilangan bulat positif dan negatif. Contoh bilangan oktal yaitu 215 dalam kurung 8. Yang keempat ada heksadesimal. Heksadesimal merupakan sistem bilangan dengan basis 16. Artinya simbol digit yang digunakan berjumlah 16, yaitu mulai dari 0 sampai 9 dilanjutkan dengan A, B, C, D, E, dan F. Setiap bobotnya penyusunannya yaitu berpangkatkan 16n, dengan n merupakan bilangan bulat positif dan negatif. Contohnya yaitu BE5. Selanjutnya kita akan belajar tentang konversi sistem bilangan. Yang pertama ada konversi sistem desimal. Ini biner ke desimal. Contohnya 11012 dijadikan ke desimal dan hasilnya adalah menjadi 1310. Yang kedua, oktal ke desimal. Contohnya 1548 dijadikan ke desimal dan memperoleh hasil 10810. Yang ketiga, heksadesimal dijadikan ke desimal. Contohnya ada 5B16 dan menghasilkan hasil yaitu 9110. Selanjutnya, konversi sistem biner. Yang pertama, desimal ke biner. Contohnya ini yang pertama itu ada metode nilai digit. Contohnya 2110 dijadikan ke dalam biner. Metode kedua itu ada metode bagi 2. Bisa disimak di gambar tersebut. Untuk metode bagi 2 itu yang gambar tersebut adalah konversi bilangan desimal ke biner menggunakan metode bagi 2. Yang A itu untuk bilangan bulat dan B untuk pecahan. Yang ketiga, konversi sistem desimal ke sistem oktal dan heksadesimal. Konversi sistem desimal ke sistem oktal dan ke sistem heksadesimal dapat dilakukan dengan metode bagi, dan dalam hal ini faktor pembaginya adalah 8 untuk oktal dan 16 untuk heksadesimal.
Contohnya di gambar tersebut, konversi bilangan desimal bulat ke sistem. Untuk yang A itu dijadikan ke oktal dan yang B untuk dijadikan ke heksadesimal. Contohnya yang oktal ada 85 menjadi 125 dijadikan ke oktal. Terus yang B dijadikan heksadesimal itu ada 45 dijadikan heksadesimal menjadi 2D. Yang selanjutnya ada konversi sistem biner ke sistem oktal dan heksadesimal. Konversi sistem oktal ke sistem biner. Konversi suatu bilangan oktal menjadi bilangan biner dilakukan dengan cara mengubah setiap bilangan oktal ke dalam bilangan biner 3 bit. Dan jika ditemukan bit kos 0 pada MSB bit tersebut dibuang. Contohnya ini ada 16245 dijadikan ke dalam biner. Caranya seperti yang sudah dipaparkan, nolnya itu dibuang. Jadi mendapatkan hasil 1110101010101. Yang kedua ini ada konversi sistem biner ke sistem heksadesimal. Konversinya dilakukan dengan cara mengelompokkan bilangan biner menjadi kelompok 4 bit dimulai dari LSB. Selanjutnya setiap kelompok bilangan biner tersebut dikonversi ke sistem heksadesimal. Contohnya ini 1010001101000110012. Ini cara yang pertama, satunya kan 10100 ini ada 4. Terus 1110 ini E. Terus yang 1000 ini 8. 11012 ini D16. Jadi hasilnya adalah 14E8D. Yang selanjutnya ini ada konversi sistem oktal dan heksadesimal ke sistem biner. Yang pertama, konversi sistem oktal ke sistem biner. Konversi suatu bilangan oktal menjadi bilangan biner dilakukan dengan cara mengubah setiap bilangan oktal ke dalam bilangan biner 3 bit. Dan jika ditemukan bit kosong pada MSB bit tersebut, maka dibuang. Contohnya ini ada 16245. Ini bilangan oktal dijadikan ke biner dan menghasilkan 11100100101. Caranya seperti tadi, 16245 ini dikelompokkan menjadi angkanya itu 33 biner bit gitu. Yang kedua ini ada konversi sistem heksadesimal ke sistem biner. Konversi ini dilakukan dengan cara mengubah setiap bilangan heksadesimal ke dalam bilangan biner 4 bit. Jika ditemukan bit 0 pada MSB, bit tersebut dibuang. Contohnya 62B1C16 dijadikan ke biner. Ini dikelompokkannya menjadi 4 bit ya. Kalau ditemukan ada bit 0, maka nolnya dibuang. Yang 0 pertama itu dibuang. Untuk selanjutnya ini ada materi gerbang logika yang akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang gerbang logika. Pengertian gerbang logika. Gerbang logika atau dalam bahasa Inggris disebut logic gate adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa masukan menjadi sebuah sinyal keluaran logis. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua simbol, yakni 0 dan 1, dengan menggunakan teori aljabar boolean. Jenis-jenis bilangan gerbang logika. Pertama, gerbang AND. Kedua, gerbang OR. Ketiga, gerbang NOT. Keempat, gerbang NAT. Kelima, gerbang NOR. Keenam, gerbang SOR. Ketujuh, gerbang XNOR. Oke, gerbang M. Rangkaian terdiri dari sumber tegangan arus searah
dua buah saklar A dan B, dan LED Y. Dua buah saklar A dan B disusun seri. Kedua saklar paralel tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan dan LED secara seri. Simbol gerbang N. Secara simbol gerbang N dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Simbol gerbang N di bawah ini terdiri dari dua buah masukan yaitu A dan B, dan sebuah keluaran yaitu Y. Gambar bisa dilihat di bawah. Gerbang OR. Rangkaian terdiri dari sumber tegangan arus searah dua buah saklar A, B, dan LED Y. Dua buah saklar A dan B disusun paralel. Kedua saklar paralel tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan dan LED secara seri. Simbol gerbang OR. Secara umum, simbol gerbang OR dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Simbol gerbang OR di bawah ini terdiri dari dua buah masukan yaitu A dan B, dan sebuah keluaran yaitu Y. Gerbang NOT. Serangkaian terdiri dari sumber tegangan arus searah, sebuah saklar A dan LED Y. Saklar tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan dan LED secara paralel. Simbol gerbang NOT. Secara umum, simbol gerbang NOT dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Simbol gerbang NOT di bawah ini terdiri dari sebuah masukan yaitu A dan sebuah keluaran yaitu Y. Gerbang NAND. Rangkaian terdiri dari sumber tegangan arus searah dua buah saklar A, B, dan LED Y, yaitu buah saklar A dan B disusun dari seri. Kedua saklar tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan dan LED secara paralel. Simbol gerbang NAND. Secara umum, simbol gerbang NAND dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Simbol gerbang NAND di bawah ini terdiri dari dua buah masukan yaitu A dan B, dan sebuah saklar keluaran yaitu Y. Gerbang NOR. Rangkaian terdiri dari sumber tegangan arus searah dua buah saklar dan LED Y. Dua buah saklar A dan B disusun paralel. Kedua saklar tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan dan LED secara paralel. Rangkaian ekivalen di atas dapat kita analogikan bahwa saat saklar terhubung adalah representasi nilai logika tinggi atau nilai logika 1, sedangkan pada saat saklar terbuka merupakan representasi nilai logika rendah atau nilai logika 0. Gerbang XOR. Rangkaian terdiri dari sumber tegangan arus searah dua buah saklar A, B, dan LED Y. Dua buah saklar A dan B disusun silang. Kedua saklar tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan dan LED secara paralel. Simbol gerbang XOR di bawah ini terdiri dari dua buah masukan yaitu A dan B, dan sebuah keluaran yaitu Y. Gambarnya seperti yang di bawah. Gerbang XNOR. Rangkaian terdiri dari sumber tegangan arus searah dua buah saklar A, B, dan LED Y. Dua buah saklar A dan B disusun silang. Kedua saklar tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan dan LED secara seri. Simbol gerbang XNOR di bawah ini terdiri dari buah masukan yaitu A dan B dan sebuah keluaran Y. Contoh gambarnya ada di bawah ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.